saya cerita sedikit betul ya. Beliau dulu satu beton, beliau itu juga anak didik dari saudara saya waktu di tanah kelahirannya. Nah, saya mengikuti perkembangannya dari mulai awal sampai dengan sekarang ini. Beliau ini tidak pernah mau diam, ya kan? Selalu berinovasi, selalu berkreasi. Saya sampai terheran-heran. Ketika Taruna beliau berlari cepat, saya nggak bisa mengejar. Begitu aktif, saya lebih nggak bisa mengejar lagi karena apa? Inovasinya yang begitu luar biasa. Jadi rumah podcast yang dibangun oleh Pak Dandrem ini, saya memberikan apresiasi. Kalau orang barat ejek mangkatnya, ya kan? Saya nggak topi lah. Ya kan? Podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Yang pastinya diharapkan untuk selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Sardakoa Travela Aprilia Musasayang dan host kita yang cantik. Hai guys, saya Coimbra de Santos Santana akan menemani Anda selama 45 menit di podcast 151 Binaya. Nice to meet you. Baik, sahabat podcast 151 Binaya, jangan lupa ya luangkan waktu untuk menyaksikan acara di podcast 151 Binaya ini untuk memperluas pengetahuan kita semua. Oke, sahabat podcast 151 Binaya, sambil menjalankan kegiatan sehari-hari, mari kita sama-sama mengisi hal-hal positif demi Indonesia tercinta kita ini. Oleh karena itu, dalam 45 menit ke depan, saya Sardakoa Travela Aprilia bersama Coimbra akan menemani kalian di rumah podcast 151 Binaya yang dapat kalian saksikan di 151 Binaya Official YouTube channel. Kayla, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya? Nah, inilah seorang narasumber kita, yaitu Perwira Sahli tingkat bidang bantuan kemanusiaan Panglima TNI, Brigjen TNI Nur Samsudin dari Mabes TNI Jakarta. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, Miss Ella dan Miss Coimbra. Siapa? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat semuanya dan semuanya bersahabat yang ada di 151 Binaya. Selamat datang di podcast 151 Binaya ya Bapak, dan selamat datang juga di Ambon. Bagaimana kesan Bapak ketika tiba di kota Ambon yang terkenal sebagai kota musik sih? Ya, kesan saya di Ambon ini luar biasa. Saya baru kali pertama saya sepanjang penugasan saya ini datang ke Ambon. Ternyata sesuai dengan judul ya, Ambon manis ya, betul-betul manis. Manis. Ya. Semuanya pada manis-manis ya Pak? Alhamdulillah. Siap Bapak. Ya, mohon izin Bapak supaya sahabat dan followers podcast 151 Binaya tidak penasaran, bolehkah Bapak memperkenalkan diri sedikit agar bisa dikenal oleh sahabat podcast lainnya? Terima kasih Mbak. Jadi terima kasih atas waktunya supaya lebih mengenal tentang saya secara pribadi, bahwa saya adalah Brigjen TNI Nur Samsudin. Saya lulusan Akmil 1992. Saya satu angkatan dengan Pak Dandrem. Yang terhormat Pak Dandrem yang luar biasa. Saat ini saya menjabat sebagai Pati Sahli tingkat 2 ya, bidang manusia, Sahli Mabes TNI. Kemudian saya pernah menjadi Dandim di Kodam 1 Bukit Barisan, menjadi asisten teritorial di Kodam 1 Bukit Barisan, yang mana wilayah teritorial Kodam 1 Bukit Barisan ini ada beberapa kesamaan dengan wilayah Kodam Patimura. Salah satunya adalah Kepulauan Riau. Saya pernah jadi kasiter di Kepulauan Riau, pernah jadi aster. Sama, mereka juga memiliki kondisi geografis yang sama persis dengan Ambon. Terdiri dari kurang lebih 2.500 pulau di wilayah Kepulauan Riau itu. Kemudian yang kedua, saya pernah jadi dandim di Sumatera Barat, di Padang Pariaman. Padang Pariaman ini memiliki kesamaan posisi dengan wilayah Maluku dan Maluku Utara ya, yaitu berada di garis cincin api, di Ring of Fire. Sehingga itulah saya memilih, penugasan saya selama ini sebelum saya sampai di sini. Terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya, luar biasa sekali.
Mohon izin Bapak, kami ingin bertanya lagi, apa sih tugas Bapak sebagai perwira Sahli tingkat 2 di bidang bantuan kemanusiaan di Mabes TNI? Saya yakin para pendengar semuanya itu sudah tahu sebenarnya kalau bantuan kemanusiaan itu apa ya. Jadi tugas saya sebagai perwira Sahli tingkat 2 bidang kemanusiaan ini, di atas saya ada perwira Sahli tingkat 3. Kebetulan beliau juga ada di sini tapi sedang ada tugas juga. Jadi kita berbagi tugas. Nah, kemudian saya membantu Pak Sahli tingkat 3 saya untuk memberikan saran masukan tentang bidang kemanusiaan tadi. Nah, kemudian bidang kemanusiaan ini nanti juga akan memberikan saran dan masukan kepada Bapak Panglima TNI tentang bagaimana yang harus dilakukan di TNI tentang bidang kemanusiaan tadi, bantuan kemanusiaan tadi. Kira-kira itu gambaran saya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat setia dan followers podcast 151 Binaya yang sedang menonton saat ini. Siap. Izin Bapak, boleh saya bertanya? Ya. Siap. Izin Bapak, bagaimana pendapat Bapak nih tentang penyiapan kemampuan siaga bencana dan kenapa wilayah Maluku yang dipilih, Bapak? Mohon penjelasan Bapak biar sahabat-sahabat kita yang ada di rumah juga tahu. Terima kasih Mbak Nela ya, Siap, Bapak. dan Mbak Koibra. Jadi kenapa kita kok pilihnya kok di Ambon, Iya, benar. kok tidak di tempat yang lain? Saya awali dari sejarah ya, bahwa pada abad ke-17 sekitar tahun 1676, tepatnya tanggal 17 Februari ya, 17 Februari, itu terjadi bencana besar di Ambon ini, yaitu bencana tsunami yang kurang lebih ketinggiannya itu sampai 70 sampai 90 meter ombak dari laut. Yang terjadi di sini sekitar korbannya itu kurang lebih 2000-an kalau tidak salah saya baca sejarahnya. Kemudian yang kedua, selain tsunami yang luar biasa, saat itu ada juga bencana banjir, bencana tanah longsor, kemudian badai laut karena daerah kepulauan di sini. Kemudian di sini juga ada di garis ekuator sehingga hampir 3 hari hujan. Saya tanya pada Pak Kandang tadi. Ini juga merupakan salah satu kenapa kita datang ke sini, milih ke Ambon. Kira-kira itu. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Izin Bapak ada lagi nih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk kami, terutama masyarakat Maluku, bisa mengatasi apabila ada bencana alam begitu Bapak izin? Baik, jadi apa yang harus kita lakukan? Kira-kira kan begitu. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai anggota TNI, terutama yang harus kita lakukan. Jadi dari unsur TNI-nya dulu ya, kita sampaikan ya, bahwa kesiapan TNI dan institusi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana di wilayah Ambon dan Maluku dan sekitarnya ini tentunya harus siap betul, baik secara fisik, secara non-fisik, sarana dan prasarananya. Kemudian juga yang kedua, adanya sinergitas ataupun kolaborasi ataupun integrasi antara institusi TNI dengan pemerintah juga. Dalam hal ini dari mulai mengantisipasi sampai dengan pada pelaksanaan penanggulangan bencana. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting, bahwa masyarakat di daerah Ambon dan sekitarnya ini harus kita berikan edukasi ataupun pembelajaran ataupun pelatihan supaya masyarakat ini memiliki yang pertama itu kesadaran ya, kesadaran bahwa saya berdomisili di daerah yang setiap saat akan terancam oleh bencana. Rawan bencana. Tapi tidak boleh takut. Karena apa? Sudah tahu kondisi karakteristik Ambon itu sendiri. Kemudian melatih masyarakat juga. Apabila terjadi gempa misalkan, harus lari kemana, harus bersembunyi di mana. Apabila terjadi badai misalkan, ya tentunya himbauan masyarakat paham. Saya tanggal sekian sampai tanggal sekian saya tidak boleh melaut. Karena masih terjadi ombak yang luar biasa di tengah lautan. Kemudian hal yang lain adalah kebersamaan masyarakat juga.
mereka harus saling mengingatkan, mereka harus saling memberitahu kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun saudaranya ataupun ya yang ada di seputaran. Kira-kira itu. Siap. Berarti butuh kesadaran yang tinggi juga dari masyarakat, betul Bapak? Itu yang utama. Iya, betul Bapak. Karena kalau dari prajurit mengarahkan tapi masyarakatnya kurang kesadarannya kan memang kurang ini ya Bapak ya. Ya itulah tugas dan tanggung jawab aparat baik TNI maupun pemerintah dan juga aparatur yang ada di tingkat bawah ya, seperti RT, RW dan sebagainya. Mereka juga harus kita latihkan dan kita edukasi. Kira-kira begitu. Biasa sekali Bapak, pencerahan yang Bapak berikan kepada kami dapat membuka wawasan kami juga Pak Ijin. Ya. Siap Bapak. Izin Bapak mengenai rumah podcast kami nih Bapak. Izin Bapak, menurut pendapat Bapak, bagaimana rumah podcast kami nih yang dibangun sama Bapak dan rem kami dalam kurun waktu 3 bulan Bapak Ijin? Nah, sebelum saya menjawab kita tepuk tangan dulu. Siap. Dengan Pak Danrem itu saya cerita sedikit mundur ya. Iya. Beliau dulu satu peleton, beliau itu juga anak didik dari saudara saya waktu di tanah kelahirannya. Nah, saya mengikuti perkembangannya dari mulai awal sampai dengan sekarang ini. Beliau ini tidak pernah mau diam, ya kan? Siap, betul. Selalu berinovasi, selalu berkreasi. Saya sampai terheran-heran. Ketika taruna beliau pelari cepat, saya nggak bisa mengejar. Luar Begitu biasa. aktif, saya lebih nggak bisa mengejar lagi. Karena apa? Inovasinya yang begitu luar biasa. Jadi rumah podcast yang dibangun oleh Pak Danrem ini, saya memberikan apresiasi. Kalau orang barat itu I take my hat-nya, ya kan? Saya angkat topi lah. Ya kan? Jadi di era digitalisasi ini memang TNI sudah tidak boleh lagi takut-takut, namun tetap pada relnya, menyampaikan pesan, menyampaikan operasinya melalui media. Podcast ini merupakan, kalau di dalam teritorial, kebetulan saya mantan aster, kita punya 3 metode pintar ya. Bintakwil, ada Bakti TNI, kemudian yang satu ini adalah Binkomsos. Nah, podcast ini merupakan media pembinaan teritorial yang mana masuk dalam pola pembinaan komunikasi sosial terhadap masyarakat. Di era ini sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, apalagi di wilayah Ambon dan Maluku, yang mana kita mau menembus ke satu kabupaten, jadi satu Kodim aja tidak ada pesawat, harus lewat laut, seperti yang di Kepri yang saya lakukan. Babinsa, masyarakat, pulau-pulaunya banyak, sehingga yang di ujung daerah yang tidak terjangkau oleh pesawat ataupun kapal, ini cukup buka YouTube, ya kan? Begitu lihat yang berkacamata hitam, wah ini Pak Danrem kesayangan kita. Ini juga kepada jajaran Pak Danrem, tidak boleh gaptek, tidak boleh takut, sampaikan hal yang positif. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang murah, dengan cara yang sangat efektif. Saya kira luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Pak Dodi. Izin Bapak sebagai akhir perbincangan podcast kita hari ini, bolehkah Bapak memberikan sedikit closing statement kepada sahabat dan followers podcast 151 Binaya? Nah, saya sangat berterima kasih banyak kepada masyarakat dan follower di wilayah Maluku dan di seluruh Indonesia dapat mendukung program yang saat ini dilakukan oleh Korem 151 Binaya. Dalam hal ini membantu menyebarluaskan informasi kemudian kepada masyarakat dan sekitarnya. Terus ya mari kita sukseskan bersama program yang telah digagas oleh Korem 151 ini. Mudah-mudahan Korem 151 Binaya ini bisa membangun sinergitas yang baik antara TNI dengan rakyat, antara TNI dengan pemerintah, sehingga Ambon, Maluku ini tidak terjadi seperti beberapa waktu yang lalu.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih Bapak atas semua waktunya serta penjelasan yang cukup terurai dan akademis. Saya sebagai host dan anak tentara yang tergabung dalam acara podcast ini, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, saya ikut mengerti dan memahami tentang bagaimana sih penyiapan satuan siaga bencana di Maluku. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya, dan segala masukan, segala wawasan pengetahuan yang Bapak berikan kepada kami, terutama untuk masyarakat Maluku. Semoga wawasan yang Bapak berikan dapat membangkitkan semangat masyarakat di Maluku supaya dapat membangun Maluku lebih baik lagi. Siap Bapak. Baik sahabat podcast 151 Bidaya, demikian sekilas pengetahuan tentang pencegahan bencana yang diberikan dari narasumber kita. Jangan lupa like, komen, share, dan viralkan video ini. Kami Serdako Atrafela Premasa Sail dan Saya Queen Berada Santos Santana dan narasumber kami Brigjen TNI Nur Samsudin pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KMC Mese Aman, NTNI Kapolri.